Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa manitaba'a. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam acara kultum atau kuliah 7 menit dalam rangka menjelang berbuka puasa. Dan pada hari ini kita baru masuk pada hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kita selalu diberikan kekuatan dalam rangka menjalani ibadah puasa pada tahun 1444. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang definisi daripada puasa atau saum. Puasa secara bahasa itu berarti mutlaqul imsak atau sekedar menahan. Itu secara ta'rif bahasa atau definisi secara bahasa. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu surat Maryam ayat 26. Di situ tertulis inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya ai nadartu imsakan anil kalam. Artinya sauma di situ adalah berarti kami bernadar untuk tidak berbicara atau menahan untuk tidak berbicara. Nah, ini adalah definisi atau ta'rif puasa atau saum secara bahasa. Sementara menurut istilah agama atau syar'an, yang disebut dengan puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin mahsusatin. Bahwa yang disebut dengan saum atau puasa itu adalah menahan dari semua yang akan membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat yang khusus. Nah, maka di sini ada beberapa yang digarisbawahi. Yang pertama adalah anjami'il mufattirat, bahwa yang disebut dengan puasa itu menjaga atau menahan dari semua yang membatalkan.
Di dalam istilah Arab ya atau fikih itu ada mufattirat. Padahal di dalam hal yang akan membatalkan puasa itu istilahnya bukan hanya mufattirat, tapi ada juga istilah muhbitot. Apa bedanya yang disebut dengan mufattirat dan muhbitot? Kalau muhbitot itu segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa, itu namanya muhbitot. Kalau mufattirat itu di samping membatalkan pahala puasa juga membatalkan puasanya itu sendiri. Itu yang disebut dengan mufattirat. Maka tadi dikatakan bahwa yang disebut dengan puasa itu al-imsaku an jami'il mufattirati, menahan dari semua yang dapat membatalkan. Kalau yang membatalkan pahala itu contoh misalkan ghibah. Maka kata Nabi Muhammad, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsu. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi mereka berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Dia bertahan untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi dia tidak punya pahala karena dia di dalam berpuasanya melakukan hal-hal yang dapat melebur atau menghancurkan pahala puasa. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama tadi ghibah. Apa yang disebut ghibah? Yang disebut ghibah itu dikruka ahoka al muslima bima yakrohu walaupun tasodikon. Kita menceritakan saudara kita semuslim dengan sesuatu yang apabila dia dengar dia tidak akan menghancurkan atau menghilangkan pahala puasa, juga membatalkan puasanya itu sendiri. Maka ada yang mengatakan bahwa mufattirat itu diantaranya yang kedua, dia batalkan puasa tapi dia harus bertahan tidak makan minum, satu dosa. Yang kedua harus imsak. Yang ketiga, kalau tidak taubat itu bisa ditakjir. Yang keempat itu wajib qada. Artinya nanti harus dibayar di waktu yang lain. Dan yang keempat wajib kifarat. Itu cukup berat-berat kifaratnya, mulai dari memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak bisa berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa berarti memberikan itu satu mud terhadap setiap 60 fakir miskin. Ini luar biasa. Nah, ini resikonya di samping membatalkan juga memang di dalam berjimak itu punya resiko yang cukup lumayan berat. Nah, ini mulai dari dosa harus imsak, dapat takjir, wajib qada dan juga kifarat, ya. Nah, ini ada juga itu yang dapat membatalkan itu usulu ainin min manfadin maktuhin ilal jauh. Jadi kita sampai masuknya barang terhadap lubang yang menerus. Nah, itu seperti halnya kita misalkan masukkan korek kopi. Kalau misalkan ke sini tidak masalah, tetapi
kalau masuk ke dalam itu jadi bermasalah, ya. Nah ini, terus kan kalau sekarang dakwahnya kontennya begini, ada sesuatu yang tidak membatalkan sebetulnya, gitu kan. Oh, jadi kayak memang itu membatalkan, padahal kan yang namanya batal itu memasukkan air terhadap lubang yang menerus ke dalam. Jadi bentuk air itu kalau kita misalkan menghirup udara tidak membatalkan, atau kita menghirup aroma makanan kita tidak membatalkan, karena yang membatalkan itu adalah masuknya air ke dalam jauh atau ke dalam lubang yang menerus ke dalam. Nah, tetapi dalam pembahasan ini biasanya itu ada masalah ibrot. Artinya apa? Masalah disuntik biasanya. Nah, kalau misalkan disuntik atau diinfus batal tidak puasanya. Nah, yang beralasan itu mutlak batal karena memang masuk. Nah, kalau yang tidak, karena memang itu disuntik tidak masuk lubang yang menerus ke dalam. Kalau yang tafsil itu misalkan gini, kalau misalkan yang masuknya nanti menimbulkan rasa segar karena ada unsur makanan itu jadi batal. Kalau tidak ya enggak, kalau hanya obat. Nah ini, nah itu paling seperti itulah kalau untuk masalah sesuatu itu yang masuk ke dalam. Nah kembali bahwa tadi yang disebut dengan puasa itu al-imsaku an jami'il mufattirat, menjaga atau menahan dari semua yang dapat membatalkan min tulu'il fajri ila gurubis syams, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah maka karena definisinya seperti itu, maka terkadang banyak yang mengkritik adanya imsak biasanya, ya karena kan puasa itu tadi min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Kalau istilahnya itu dari subuh lah sampai maghrib itu. Nah maka saya katakan tadi biasanya ada yang mengkritik dengan adanya imsak. Ini adanya imsak kan sudah bertahun-tahun, dari dulu, dari zaman nenek uyut begitu ya, atau nenek kakek. Tapi hari ini ada juga yang memprotes bahwa imsak itu adalah suatu bid'ah, kan gitu kan. Karena dengan alasan bahwa kita mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Ya karena imsak itu kan tidak boleh makan. Ya. Nah, sebetulnya begini Pak. Kebetulan saya suka berhitung, ya. Karena kebetulan saya suka berhitung untuk jadwal. Bahkan saya juga mengajar ilmu falak untuk menghitung waktu sholat, ya, baik menghitung waktu duhur, maghrib, isya, subuh, dan juga untuk waktu tanggal 1. Kalau kita mau hitung itu biasanya jadwal yang dibagikan, misalkan contoh pada hari ini itu kan maghrib jam 18:06. Sebetulnya hasil perhitungan itu tidak tepat jam 18:06 itu, karena kalau hasil perhitungan itu biasanya sampai detik, jadi tidak sampai menit. Misal 18:06:35 detik misalkan. Berapa? 2 menit lagi ya? 2 menit lagi. Nah saya sampaikan ini supaya tidak menjadi jadi polemik. Artinya kalau kita misalkan hasil perhitungan maghrib hari ini jam 18:05,
terus detiknya 30, misalkan jam 18:04:35. Biasanya kalau lewat 30 karena menit itu 60 detik, maka kalau lebih dari 30 biasanya pembulatan ke atas, maka nanti jadi 18:05. Nah itu nanti ada proses ikhtiar, biasanya ditambah 20 detik atau 1 menit dan pembulatan detik biasanya. Nah itu. Nah maka nanti akan lebih sedikit. Nah maka ahli fikih itu menyatakan, contoh dalam kitab I'ab di sini dari Majmu'